Teman-teman, dari kesalahan figur di pertemuan kemarin atau pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan beberapa perbedaan antara sedekah, hibah dan wakaf, betul? Ya, masih ingat ya? Saya pamerkan di sini, ya tentang perbedaannya. Syekh mengatakan, teman-teman, Surujul mali bitabarra'i yakun hibah wa yakun hadiyah wa yakun sadaqah kama qasdu bihi fawa'd al-akhirah bilatuhi fawaqadaka wa ma qasdu bihi tanaddud wa ta'wid fahuwa hadiyah wa ma qasdu bihi naf'al ma'uti fahuwa hibah. Ini ada penjelasan Syekh Nusaimin, teman-teman, untuk di antara cara mengukur dan mengetahui perbedaan hibah, sedekah dan pemberian dan umumnya. Kata dulu ya, pemberian yang sifatnya pada doa itu kalau tujuannya murni mengharapkan imbalan dari Allah berupa pahala, ini sedekah. Pemberian lepas dari orang, dia hanya mengharap daripada Allah Ta'ala hubungannya, udah, ini namanya apa? Sedekah. Pemberian yang ada tujuannya, ya bukan hanya mengharapkan pahala, tapi ada tujuan lain, yaitu supaya tumbuhnya saling sayang menyayangi, ya, atau tujuannya agar semakin erat hubungan, atau tujuannya memperbaiki hubungan, ya selain pahala yang diharapkan, kali ini tujuannya, maka pemberiannya disebut dengan hadiah. Hadiah. Ada pun pemberian yang sifatnya kalau pemberi ada kemanfaatan yang diinginkan untuk yang diberi. Ini hibah. Saya ulangi lagi, pemberian yang sifatnya ada kemanfaatan yang diinginkan oleh yang memberi untuk yang diberi. Ini namanya apa? Hibah. Jadi hibah itu teman-teman dan kalau hukum ada tujuan. Kalau sedekah ada tujuan. Hanya kepada Allah tujuannya ya. Kalau hadiah ada tujuan. Ada tujuan kasih sayang, berat hubungan ya. Hadiah namanya secara syariat. Kalau itu ada kemanfaatan, sesuatu yang sifatnya bermanfaat, ya bisa digunakan oleh yang akan diberi. Ini hibah. Itu yang kemarin saya kasih contoh motor itu ya. Baik. Kita lanjutkan. Kalau mau hukmuha juga ini. Hukum dan dalil syariatnya. Hibah itu kata nulis mustahabbah. Amalan yang sifatnya sunnah dianjurkan. Ufida biha wa bihullah. Bila diniatkan dengannya untuk mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan wajah Allah masih dengannya. Enggak, ini kita bicara masalah sifat ya. Nah, maksudnya lah berjumpa dengan Allah. Jangan menggunakan pahala ya, itu tafsirnya dunia. Mereka nggak mau bersifat Allah mengajar, nggak mau. Karena mereka tuh menggunakan Allah kan, nanti yang dunia aja itu aku ikut mereka. Allah nggak boleh katakan punya wajah. Dan mereka pun Allah punya wajah sebenarnya. Tidak sendiri kalau bergerakkan. Tinggal kita bagaimana memahaminya. Gitu loh. Dijelaskan oleh Nabi dulu. Maksud menginginkan wajah Allah itu mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Dan perjumpaan Allah itu kelihatannya masuk surganya kita. Amin. Mudah-mudahan kita di sini. Kenikmatan yang tinggi. Melihat wajah Allah dalam juga berkaitan mengharapkan wajah Allah. Maka teman-teman sedikit mengenai masalah akibat, kalau kita tahu wajah, tapi benar adanya wajah yang bahwa dari tadi itu terjemah itu. Yang ucapan itu adalah terjemahan dan jahiliyah. Mereka nggak mau menggunakan wajah. Jangan fasir Qurannya. Di Quran versi yang saya bilang itu. Siapa yang buat namanya?
Apa? Itu ada tuh, gue menggunakan beberapa ayat yang itu menyebut wajah Allah dengan pahala dari Allah. Ada lah itu. Gue ta'wil dan bisa tahrif. Paham? Betul. Lanjut. Widah, ulfa, ulhum. Al-Maqlu'un, al-Istilaturahim. Seperti pemberian untuk orang yang saya, orang kedua atau sanak saudara. Karena Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata penulis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nabi tahabbu, saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." Dan Aisyah radhiyallahu anha qalat, benar Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, "Kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyya wa yusibu 'alaiha." Aisyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menerima hadiah dan memberikan balasan hadiah yang baik atasnya. Kemudian dia bilang, kita harus membedakan antara sedekah dan hadiah, harus. Ini ada yang utamakan karena Nabi berfikir membedakannya. Kita telah tahu harusnya di pembahasan yang lalu ya, tentang lekota, ingat Nabi kan nggak mau mengambil kurma, ya, gue sebutkan. Kalau kita takut ini sedekah, maka apa yang ini? Kalau bukan karena takut ini adalah kurma sedekah, maka apa yang ini pemakan. Artinya teman-teman, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membedakan antara sedekah dengan hadiah. Intinya bahwa kalau sedekah gue maknum. Tapi kalau gue ini harusnya. Apa bisa? Itu juga hadiah. Maka antara hadiah dan sedekah antara yang apa? Kalau anda dibebaskan, karena ini membedakan. Ini hadiah untuk antum. Apa yang ini? Sedekah untuk antum. Ya, lafaz itu mestinya diterangkan, dijelaskan. Nah, terserah mau sedekahnya, nah. Karena Nabi membedakan. Walaupun ada visi kesamaan secara mana, sama-sama beri itu. Ya, tapi ada tujuan, dan tujuan itu mempengaruhi manfaat. Ya, baik. Karena itu Rasulullah menerima hadiah. Kata sedekah, namanya menerima. Ya, ini khususnya Nabi ya. Khusus Nabi kalau nggak terima sedekah. Ya kita sombong amat, bukan? Nggak benar sombong amat. Itu Nabi ingkana riwayat Rasul habar wa mudahatan. Dan makruh muslimin bisa bermakna makruh tahrim. Haram hukumnya bila tujuan waria, sum'ah. Ada riwayat teman-teman? Riya apa? Hah? Saya dong, riya dong. Ingin mendapat perhatian orang lain. Bukan hanya pujian, kan? Pujian itu tidak harus dengan dunia. Antara dilihatkan atau pujian. Pujian itu tujuan dari riya dan sum'ah. Tujuan dari riya dan sum'ah. Karena riya kan? Ingin dilihat orang, dipuji sebagai biasanya dilihat orang. Itu riya. Kemudian tapi selama ini kita nggak bisa menghindari kebetulannya, kita mendalami maknanya. Ya, karena syarra la al-syarra walaupun ditawakuhi, faman lam ya'rif syarra min al-hirqati. Aku mengetahui mana keburukan, kebaikan, supaya aku bisa menghindari keburukan. Sebab siapa yang nggak tahu apa arti keburukan, ini saya dia akan berpotensi terjatuh kepada keburukan. Riya itu tujuannya adalah ingin melihat orang, sebatas dia melihat orang itu diam sedang. Kalau kita hidup dengan begini, ini buat orang. Ya, maka celaka yang dua itu. Kalau dia sudah mendapat bersyariat, karena tidak boleh lagi. Dosanya celaka dia dunia dan akhirat. Alhamdulillah min dzalik. Kalau semua, ada di benar orang ini. Ya. Sama atau lebih cuma secara teknis berbeda. Tujuan sama-sama dengan pujian. Walaupun agar benar orang. Ya kalau media audio visual, media audio visual terpilih karena riwayat dan manfaat. Ya, biasanya berlipat-lipat. Di masa kita ini banyak banget media untuk terjadinya kepada dosa-dosa besar ini. Ya, audio visual.
dapat ria, dapat sum'ah. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata penulis dan berkarya bangga. Ya, saya bukan ria nih sebenarnya, tapi saya sudah ngasih di sana. Kadang-kadang gitu. Di pun karena saya sebenarnya nggak ria sih, cuma saya udah ngasih di sana sih sebenarnya. Dulu yang kalian kenal itu, tapi niatnya gitu. Siapa ya? Well, sama kayak kita, itu kan tergila dengan kata-kata. Ini bukan ghibah ya, wes. Kita nggak ghibahnya, dia tuh sebenarnya. Justru masih betul-betul. Yang mulai didengar, kita yang Ustaz tergila dengan kata-kata. Kalau hanya Allah Taala, al-mas'alah tsaniyah syurutul hidayah. Masalah yang kedua, syarat hidayah. Karena ilmu hidayah itu ahkam al-atiyah. Hukum yang hidayah terkait dengan beberapa hukum sebagai berikut. Yang pertama fakuna min za'i tasarruf wa huwa al-amr wa al-mukallaf wa al-rashid. Yang memberikan hidayah adalah orang yang sah untuk bertransaksi, yaitu dua yang merdeka, mukallaf dan rasyid. Rasyid apa? Dan mana? Rasyid ada? Hah? Ya, dia yang sudah pandai mengelola hartanya dengan sesuatu yang tidak memudaratkan dirinya. Itu rasyid. Ya. Kalau di penjara ada? Ada yang akan diterjemah? Itu terjemah orang ya berakal, normal, mulhim. Wajib untuk menggunakan rasyid. Wajib ya. Anak kecil berakal, normal. Ini itu. Ya, itu rasyid. Itu yang apa? Di Indonesia Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi nggak bisa ya berakal normal itu. Ya untuk menerjemahkan rasyid dalam masalah muamalah. Yang kedua akan melakukan takmina al-wa'id bertahan karena pasir mulai menterah. Yang berbeda sifatnya memang pilihan dirinya bukan terpaksa. Ya, sukarela bukan terpaksa. Yang kedua lakukan al-mawhu bima yasihu bil-uhul. Amalan yasihu bil-uhul ya pasir hibakul. Ya, yang diberi sebagai barang hibah adalah sesuatu yang halal itu diperjualbelikan secara syariat. Maka hal-hal yang tentu diperjualbelikan ya boleh-boleh menjadi objek hibah seperti nomor, baju, gas, novelan, musa hibahkan misalnya untuk hal yang diharamkan malah. Kalau yang pendapat juga utara al-maqdud al-mahmud lahu al-mahmud. Ya, yang membuat kata penulis hendaknya pihak yang diberi hibah menerimanya. Ya, dia harus hibah kebetulan karena hibah ini akad untuk memiliki. Ini berbeda hibah hibah dengan wakaf. Ingat wakaf? Kalau wakaf itu tidak ada akad kepemilikan. Makanya kalau hibah dan hadiah sedekah itu ada kepemilikan, berpindah kepemilikan. Hibah juga berpindah kepemilikan. Maka harus ada akad. Ya, orang yang menerima, ya ada ijaran kabulnya karena berpindah kepemilikan. Yang kedua kalau harus bahwa entaknya sudah halatan mujizat. Ya, hendaknya akad hibah itu dilakukan secara langsung pada saat itu juga. Sehingga kalau tadi hibah bukan macam kata menurut hibah tidak sah kalau dengan batasan waktu tertentu. Ya, atau temporer. Ini saya hibahkan air minum ini selama 1 pekan. Enggak. Hibah itu sifatnya dipindah ke pemilik, karena kalau saya hibahkan udah milik dia. Ya. Seperti kata pemilik, Wahab suka ada sahran atau sanatan
Aku hidupkan barang ini untukmu selama sebulan atau setahun. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Nggak boleh dengan adanya batasan waktu. Karena hidup adalah akad kepemilikan. Maka tidak boleh adanya batasan waktu. Karena yang kamal kata menulis untuk mengambil lewat dia mengatakan berhari. Ya, tidak itu tidak tanpa ada balasan. Tidak ada imbalan. Karena termasuk akad tabarruk murni. Ya, tabarruk murni yang tidak mengharapkan imbalan dari yang diberi. Ya, baik. Ini yang keenam. Selesai kita beringat termasuk yang kedua kalau Allah Taala al-mas'alah tsalitsah. Permasalahan yang ketiga. Kami al-muta'alliqah biha. Beberapa hukum yang berhubungan dengan hibah. Berhibah fi al-ahkam al-atiyah. Terkait hibah itu ada beberapa hukum sebagai berikut. Yang pertama, perubahan hibah itu tidak terjadi mawhud ilahi bi'iznillahid wa laysa lil-wahid farruju' fiha. Berarti kan ini teman-teman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'id hibati kal-kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qalbihi. Tanda yang di sini saya berharap antum bisa menghafal. Harapnya terjemahin. Perhatikan, saya berharap antum bisa menghafal di sini. Kalau nggak bisa Arabnya, ingat terjemahnya. Kata yang pertama, hibah itu konsekuensinya adalah ya pertama berpindah kepemilikan bila yang menerimanya, mengambilnya dan telah diizinkan oleh yang menerima. Ya. Maka telah terjadi hibah. Nah setelah terjadi hibah, maka yang memberi tidak boleh mengambil kembali apa yang telah dihibahkan, yang telah diberikan. Ya. Tidak boleh dia ambil. Kalau sebagian hibahkan telah berpindah tangan, maka sejak saat itu yang memberi sama sekali untuk mengcancel, membatalkan, mengambil balik. Nggak boleh. Kata Nabi kalau ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-aqid fi hibatin kal-qalbi yaqi'u summa ya'udu fi qalbihi. Orang yang memberi, orang yang mengambil kembali menerima yang telah ia berikan, itu seperti seekor anjing yang muntah dan menjilat muntahnya. Muntah. Kalau begitu kejinya ya, begitu gigitnya Nabi terhadap orang yang kayak gitu sampai mulai ilustrasikan dengan seekor anjing. Itu sudah penghinaan betul. Nabi SAW memperingatkan dengan tegas peringatan tersebut agar kita hindari, jangan seperti itu. Jangan sih, nggak bisa diambil lagi. Ya, itu hukum asal. Maka celaka orang-orang yang terjebak dengan politika. Ya, kebiasaan kampanye masih saja ada. Ada yang bernada lagi. Kayaknya ada. Di sebuah tempat, anda nggak nyebut tempatnya lah. Ya, di RT itu diberikan sebuah nama dulu yang panjang gitu. Iya, bukan saja ada karpet. Karena suaranya di kampung itu sedikit. Setelah pemilihan banyak lagi. Mohon maaf, saya ambil lagi ya. Allah musta'an. Ada? Baik. Suaranya. Ya, jadi gara-gara perpolitikan menjadikan dirinya seperti seekor anjing. Alhamdulillah. Ya, ada di sini. Benar. Proses.
Banyak. Saya kira orang-orang yang betul-betul sudah nggak beres kayak gitu. Ternyata banyak. Allah musta'an. Ini aku kata bisa nanti bisa melihat ngetek ya, lihat Bukhari Muslim. Nah ini saya minta antum kalau bisa hafal Arabnya, kalau ingat terjemahannya. Orang yang mengambil pemberian yang telah dia berikan, dengan filmnya sebenarnya pemberian yang tadarruat ya, atau wakaf, hadiah, sedekah. Ini pemberian yang sebenarnya tadarruat. Tidak boleh dia mengambil kembali pemberiannya. Karena Nabi ibaratkan dia seperti seekor kambing yang bukan keterangan juga, seekor kambing yang lalu dia juga dimintanya. Wah, mustahil. Baik, jadi teman-teman mereka berpikir kalau menurut orang anjing itu betul-betul celaka itu. Ya, jangan begitu, karena dalam narasi syariat anjing itu sesuatu yang buruk seperti di sini. Ya, Nabi menggunakan permisalan dengan anjing untuk orang yang buruk ya, perbuatannya. Maka jangan manggil orang dengan anjing kalau gitu ya. Di masyarakat kita kadang terdengar anjir, anjir kan betul? Itu nggak boleh namanya gitu. Anak kadang orang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Inallah idza kana adan inallah yarju fima wahadahu libnihi wa hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa yuhibbu al-rajulu la yu'ti al-'atiyah wa yarju fiha lillah al-walid fima yu'ti walada. Nah ada sebutannya boleh mengambil pemberian yang telah diberi. Kata penulis kecuali bila dia memberi adalah seorang ayah untuk anaknya. Ini lain keadaannya. Jangan mampu mendangka bantu. Demikian juga, Pak. Kata penulis di sini, itu seorang ayah kepada anaknya. Untuk mengambil dan telah kepada anaknya. Dalam hadis Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda tidak halal seseorang untuk memberi sebuah pemberian Nabi mengambil kembali pemberiannya karena bisa anak ayah terhadap apa yang telah diberi itu anaknya. Ini perhatikan teman-teman syariat kita. Untuk ini sebenarnya sudah berbukti syariat kita memuliakan kedudukan orang tua. Ini semua bentuk pemilihan itu. Boleh melihat Imam Abu Daud disebutkan. Ya, banyak orang tua itu mereka riwayat Nabi. Jadi pernah ada sahabat Nabi ke Nabi. Orangnya diambil ayahnya. Meriwayatkan. Maka Nabi mengatakan mereka lihat ketampi. Ini orang itu menyalahkan orang tuanya. Maka teman-teman barakallahu fikum, orang tua kita itu terhadap kita berhak. Dan Nabi orang tidak lantar itu jangan nanti marahin. Jangan itu orang tua ya. Ya, karena orang tua terhadap memang diberikan kehidupan spesial terhadap anak-anaknya. Ya, makanya bentuk pembelaan yang telah diberikan oleh syariat yang harus diberikan oleh anak terhadap orang tua mereka. Nah, diberikan masalah pemberian. Orang tua ngasih ini ngasih itu. Ya. Ini bukan kiran, jangan antum tolak, jangan antum halangi, atau antum melihat anjing. Terima hadisnya, catat antum, bukan? Wah, melihat hadisnya gitu kan? Saya berdalil, ya? Allah musta'an. Ya kedua, Nabi Muhammad يجب أن المساعد بين بنائه في الهدى. حتى بعضهم بها الفاضل بينه بالأداء بما لباس لم يصح ذلك وإن ربا صحت الهداية. Tentang hidayah, catatan yang kedua kata penulis wajib bagi orang tua, ayah atau ibu, kalau ingin memberikan hidayah kepada anaknya, orang tua teman-teman memberi kepada anaknya, itu kalau bukan
waris hibah. Ya, dan biasanya kalau orang tua belum meninggal itu hibah. Jangan dikatakan dia pemeliharaan adalah meninggal. Ya, sebagian masyarakat menganggap pemberian orang tua itu warisan. Padahal dia meninggal. Ya, pemberian sebelum meninggal orang tua itu hibah namanya. Tapi kan wajib secara syariat orang tua memberi dengan rata dengan lain sama. Ini musyawarah bermakna sama. Ya, musyawarah bermakna sama rata. Ini yang membedakan dengan warisan. Kalau warisan tidak boleh kan agak sering. Kamu perasaan-perasanya berbeda. Laki dan perempuan. Kita belajar bicara setelah ini. Maka kalau hibah sama rata. Satu semua. Dua semua. Laki-laki perempuan. Sama. Kalau ada yang dipesitkan satu dibanding dari yang lainnya, dilebihkan satu dari yang lainnya, maka pemberian yang seperti itu, kalau tanpa perbedaan anak-anak, tidak sah. Yang tidak sah secara syariat. Dan tetapi kalau anak-anak sah, kalau anak-anak riba, sah hibahnya. Kalau riba, tapi potensi riba atau tidak riba? Lebih besar mana? Tidak bukan. Lebih seringnya. Maka lebih baik menjaga kehati-hatian. Ya, jangan dipaksa juga. Ya, lain ceritanya yang dimaksa. Karena hadis Nu'man bin Bashir. Hal ini berdasarkan hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Ya. Kata beliau, "Anna abahi tasaddaq alaihi bi ba'd malihi faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam illa lana bika a'tayta mithlahu qala la ta'allah min auladikum." Bapak dia ngasih sebagian harta kepada dia. Jadi sahabat meriwayatkan hadis adalah Nu'man bin Bashir. Berarti beliau ini ayah, beliau juga sahabat dan beliaunya al-Amin. Nu'man sahabat, bapaknya Bashir sahabat. Bashir dapat terus ngasih uang kepada Nu'man. Maka saya bertanya, nanti lagi ditanya kepada Nu'man. Adakah engkau memberi yang seperti itu juga untuk semua anak-anakmu? Kata Bashir, ayahnya, tidak. Maka Nabi SAW menasihati, bertakwalah engkau kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah. Dan berlaku adillah untuk anak-anak kalian. Kalau pemberian, untuk apalagi yang anaknya banyak, wajib adil. Adil di sini adil benar-benar sama rata ya, karena adil itu kan ada beberapa maknanya teman-teman. Ada adil yang bermakna sama rata, ada adil yang bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya yang konsekuensinya begini dan sama, kan itu ya. Nah adil di sini bermakna sama rata. Yang mengetahui dengan semua senang memberiannya. Kemudian gitu. Jangan katakan kan masih kecil, maka untuk dia dapat, untuk yang besar mobil enggak. Kalau juga nggak boleh kayak gitu. Sama, mobil semua, motor semua. Dalam sebuah riwayat disebutkan, la tufhidni ala dzawir, kata Nabi SAW, jangan kalian mempersaksikan atau menjadikan api mempersaksikan kezaliman. Nabi menganggap itu tidak zalim. Ini juga dari orang tua ke anak-anaknya. Kalau malu yang ketiga, tidak saya juga mengelak di marah. Nanti banyak berai. Al-Qasya ahadahum bi'adiyah dengan akharin lam yasif illa ila ajaz dzalika baqiyatul warasah. Yang ketiga, bila saya marah melebihkan pemberian untuk sebagian anak-anaknya di saat sakit wafatnya, atau memberikan sebuah pemberian terhadap sebagai anaknya saja antara lainnya, maka pemberian tersebut sama dengan sebelumnya tidak sah kecuali bulan adil warisnya membolehkan itu meridhoinya.
Ya. Setelah meninggal, ridha yang lainnya. Ya sudah, selesai urusan. Tapi ketidakridhaan mereka itu diizinkan oleh syariat. Kan? Ketidakridhaan mereka itu diizinkan oleh syariat. Ketidakridhaan mereka itu dilebatkan oleh syariat. Boleh. Misalnya ada anak nih menuntut karena ini nggak adil pada hibah. Baru dia nggak ada bagian ini. Karena memang memerintahkan itu sama. Jadi tidak ridhanya pada masalah seperti ini adalah diizinkan oleh syariat. Dilegalkan oleh syariat. Dan yang keempat adalah adalah tafsir hibah mu'allaqah fayaqul udah فإن المسافر المدن المطار بحق كذا hibah dengan tersyaratkan sesuatu. Inilah yang satunya di bulan yang lalu beda yang hibah dengan apa? Sedekah. Ya, bedanya dia tak sedekah di sini nih. Hibah itu boleh dengan tersyaratkan. Ya, kalau datang si musafir atau kalau nanti jam saya kasih hibah ini. Ya. Dia ngasih ini dengan syarat ini, boleh. Ya, untuk hibah boleh dengan adanya syarat. Itulah yang membedakannya dengan apa teman-teman? Sedekah. Maka dibesarnya. Ya, dan memang mesti dengan syarat dalam memberi. Yang berbeda. Ada hibah. Wakaf dengan hibah bedanya apa? Ya, dari masalah ini. Dalam masalah ini. Bukan masalah betul buat. Masalah dalam masalah yang diberi. Ya. Kalau harus banyak orang. Saya dari sebenarnya dari akan memberikan dalam berbicarakan nih. Saya katakan panah. Ya, ini. Saya menuju tidak boleh satu orang. Itu berbeda hibah. Tapi baik, satu orang boleh. Jadi nah bila yang betujuh lebih satu orang, maka berbeda menjadi tetap statusnya. Dan dalam masalah ini menurut saya, yang kelima, kata nulis satu dalil tasnya kebetulan dengan wafi jumlati, jadi pada dalika Ibrahim. Yang kelima kata nulis sah memberikan hibah mintai dan menanggung hutang tersebut dan itu dianggap sebagai pembebasan hutang intinya. Si A ini punya hutang sama B, ya, maka B satu hari ini melapangkan dada, sudah saya hibahkan. Ya, apakah dengan ya mungkin ada hal-hal yang terkait dengan permasalahan-permasalahan di antara mereka, dianggap bebas hutangnya. Baik. Yang keenam, qala hafizahullah la yanbaghi nabdul hibah ila al-hadiyat. Ini senang-senang ini. Yang keenam, kalau memang ada penulis tidak patut, tidak layak menolak hibah dan hadiah. Ya. Ini alasan yang sering kita ucapkannya kali kafir. Padahal minum malu gitu. Nggak enak menolak gitu ya. Dan memang teman-teman dari kelakuan secara tidak layak menolak hibah atau hadiah. Ya, ini saya ini positif. Sesuatu yang mungkin menurut anak bernilai, tapi benar-benar mengatakan ini hadiah. Terima teman-teman. Ya, ada ikhwan ngasih antum, ingin ngasih hadiah kepada antum. Ternyata yang dikasih kurma sepotong itu, terima teman-teman. Jangan apa, gitu ya. Dia tunjukkan di tangan ini sekarang dari mana gitu kan? Nggak boleh. Ya. Itu akhlaknya orang-orang yang angkuh ya, orang yang cengkok. Dan walaupun sebenarnya kata penulis bakat itu nggak ada untuk menolak, ya. Dan firman menguliakan teman-teman lihat lepasin al-ibad dirembutkan senangnya Nabi membalas pemberian. Ya,
Berkata beberapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, dia berkata, kan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali hadiah, yaitu Nabi SAW itu menerima hadiah dan memberikan balasan yang baik atasnya. Dalam kesimpulan masalah ini teman-teman, untuk membalas pemberian itu ada 3 urutannya. Jadi semua ada dalilnya, ada hadisnya ya. Balasan terbaik adalah enggak. Lebih baik. Lebih baik kalian telah diberi. Terus kan ada berapa? Semisal. Yang semulai. Terus kan ada berapa? Membawakan. Bukan kita beri. Beri inayas. Membalas dengan doa kedalaman. Itulah cara. Jaga Allah. Kalian, Nabi telah berkandal. Ucapan kalian muslim sangat cepat sudah berbalasan kata Nabi. Maka berterangkan balasan. Orang jangan setelah memberinya ada. Acung bisa anda nangan. Semua. Terus kata ini cukup. Itu sudah balasan. Hah? Ya. Apalagi doanya buat kerjakan yang tulus dan ikhlas. Ya itu tidak biasa lagi. Semoga Allah membalas engkau dengan betul. Berkebarukan karena khairan di sana nakirah. Dan jaga khairan khairan. Semua berkebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Kemudian berangnya. Nah, dengan seorang muslim kalau tulis dan ikhlas, Allah yang kabul luar biasa. Bukan, syukuran itu ucapan masyarakat, ya, bukan kecil. Syukuran itu masdar ya, dan kurulana syukran. Aku mensyukurimu dengan kesyukuran. Ada bahasa situ. Syukuran itu tidak ada mengandung kalimat doang. Dahulu karena jangan kalian heran teman-teman. Karena itu yang terlahirkan dari lisan Nabi, di lisan para sahabat. Sampai-sampai Umar mengatakan, kalau kalian tahu kita menjaga kelebihan dan saya kalian tidak akan berhenti mengucapkannya. Begitu mengucapkannya. Saking besar keutamaan jazakallahu khairan itu. Saya tahu jadi penjelasan. Teman-teman, ucapan yang sebenarnya bahasa secara normal dan secara baik, lafaz adalah jazakallahu khairan. Khairan bermaksud hati-hati ini. Khairan. Bukan benar kalau khair itu salah. Salah secara baru, salah secara mahal. Ada yang bilang, ada yang bilang betul. Dia tidak sebenarnya. Dia tak kan. Melakukan pengusaha tidak kita salahkan. Dia tahu ini. Secara umum, kalau pun dia khair, maka berkemungkinan khair di sini. Imam Marga, Imam Sabra, dan أنا بجيب مثلا لما الدنيا ممكن لأن إنسان ممكن ما بيجيني ما كان بيجيني أنا رمضان مرفوع حتى مجرى هذا تيجي ما كان ممكن هاي بس فاتن من شو ده ممكن غير هاي سريع كتن أنا مجمع سنة dulu karena gue sedikit tahu ini ya memang ada ini marfua tanya ini yang itu yang marfua dan terakhir dia pasti nak karena dia nak harus menerangkan yang marfua jadi apa lagi dua orang mungkin tapi mereka harus menamakan orang menamakannya benar maka dia itu bayar benar saya ini benar masih belum hari besar benar jalan depan biar dengan apa yang ngajarkan ada di sini ngajaran ada itu maka berat berarti bukan marfua bukan segera tidak karena secara normal saya ada saya secara dalamnya saya kalau hari sini ditunjukkan bahwa karena hari dalam sana tapi nanti Rasulullah mengatakan jaga kalau dari maka harus kita kita hakkan sekali bersamaan cara kalian mengatakan bila Allah khair bila Allah khair itu salah Allah salah jangan dipercaya orang itu yang kita macetri
Ya, saya tahu ada, mungkin website kita kalau kita pakai Uber ya, mungkin karena terbiasa lisannya gitu ya. Yang belum mungkin dia tahu. Tapi yang saya nggak gitu tutupi. Jadi saya baca lagi ucapan beberapa dari beberapa Naga saya kan dia tidak terima saya kan dikatakan maksud saya kan apa bahwa saya dan dua misalnya ya kita amalkan wan ke depannya yang minta jaga Allah orang dan itu jangan bayar lagi betul saya semangat surat pendengar ayatnya dan tes dan kita alhamdulillah selesai kita cukupkan sampai di sini dan dengan demikian akhir ayat pembahasan kitab al-mu'amalah walhamdulillah. Setelah ini kita akan berkhidmat kitab al-mawarith ya dan wasiat ya. Ini kitab yang juga penting untuk kita pelajari dan apalagi di masa ini yang jarang membahasnya. Allah ta'ala alam bisawab. Ada yang mau bertanya? Dah. Tidak. Boleh? Enggak dijelaskan gitu. Apa ya? Dari sisi pergaulan sih mungkin enggak ya. Dari sisi keberkahan beda. Ya, dari sisi keberkahan. Bahwa kalau sedekah itu bisa lebih diharapkan keberkahan yang lebih besar. Karena dia ada makmurnya. Kalau riba itu ada niatan. Ada niatan. Nah kan sesuatu itu semakin ditulis, semakin berikhlas kan keberkahannya akan semakin besar. Kalau dari sisi konsekuensi pergaulan saya nggak tahu ya. Tapi dua-duanya sama nggak ada diambil lagi deh. Nggak ada. Cuma apa ya? Ya tadi saya bilang karena ada film merupakan dari kita aja mungkin termotivasi untuk dilakukan sampaikan saja ini hebat, dua ada sedekah. Betul. Kalau mungkin kita sesuai mengucapkannya cukup diniatkan dalam hati dan secara umum itu adalah hadiah. Ya, ada teman. Ya, gini, kalau kita sering gini, yang lihat nih, mungkin lebih ditekankan adanya lafaz ucapkan ini ketika sesuatu yang ingin kita berikan itu ada kemanfaatan yang kita inginkan terlihat pada yang kita beri. Nah kalau ada bentuk ini yang kita inginkan, maka nggak bisa sedekah. Nggak bisa tanpa diucapkan. Ini saya berikan kepadanya sebagai hibah ya. Kalau kita kan nggak bisa. Kalau kita yang menerima bisa aja dibilang kesenangan mana? Kan gitu kan? Jadi kita nggak ada sedekah lebar. Hibah nggak bisa. Ya makanya artinya itu yang ada al-muslim ala syurutihim. Yes. Kalau ada dan yang menerima ingin menghabiskan itu. Nah, mungkin ketika bentuk pemilihan kita gimana mungkin lebih dibutuhkan untuk menyebut apa? Lanjut lagi. Ya betul. Biasa paham jadi dengan
Iya betul. Iya teh skoci. Kita ada di dan rasanya kita langsung juga kayak gitu ya. Yang semua antara itu yang bagi itu ada masuk barang kenalan itu kan dari mana? Pembahasannya tadi dia sebenarnya adalah layan dari. Pembahasannya adalah selayaknya, sepatutnya untuk menerima. Artinya bahasa ini sudah memberikan sebuah pelajaran bahwa menerima hadiah itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Ya, dari sini sudah kita katakan kita dibuat sebuah keharusan yang paling dimana seakan-akan ada hal yang tidak ada pada diri kita juga ya. Silakan aja nolak, apalagi ada alasan karena masalah dan masalah itu lebih layaknya di alasan itu menolak. Menolak itu bukan ya. Tapi yang lebih baik adalah tidak menolak. Bahasanya seperti itu. Jangan anggap ketika kita menolak ada sesuatu yang lain nggak baik pada diri kita. Nah juga. Tapi mungkin orang nggak baik ketika menolak indera kita jangan nggak sampai seperti itu. Karena pembahasannya adalah hanya selayaknya gitu. Ya bukan pembahasan harusnya diterima, harusnya tidak boleh menolak. Nah, karena ada seharusnya kan beda hukum di situ. Di sini ada pelajaran teman-teman ya. Saya ajak untuk semua, apalagi di belajar fikih. Untuk hati-hati dalam berbicara menggunakan kata-kata, menggunakan narasi dan diksi. Ya, apalagi berbicara masalah hukum. Ikhwan-ikhwan yang kurang belajar, kenapa? Karena masyarakat ini apalagi tidak dan terlalu teknologi. Kata dalam bahasa Indonesia, selayaknya itu dinaikkan. Ada konsekuensi yang berbeda itu. Bisa ulangi? Ya. Seharusnya itu ada konsekuensi kenapa? Tapi kita lihat harus. Kekinian berpikir mesti selektif dalam menggunakan kata-kata. Karena itu mengandung konsekuensi hukum. Ya, pembahasan kita tadi adalah selayaknya. Tidak seharusnya. Bukan seharusnya. Itu ini apa? Jadi ada kan kita lagi baik. Oke. Ya, bagus. Jadi pemulainya menyebutkan kenapa jadi kalian begini. Dalil yang bersifat khusus itu kadang bisa dipakai untuk permasalahan secara umum. Dan sebaliknya, dalil yang ini kadang bisa dipakai sebagai masalah yang bersifat khusus. Misal, dalam pembahasan akidah, itu para ulama melarang perbuatan kesyirikan dengan sifatnya asghar, syirik kecil, dengan dalil-dalil yang menentukannya menjelaskan larangan syirik akbar. Ya, maka para ulama mengatakan syirik akbar itu sebenarnya khusus. Tapi dalil bisa dipakai untuk masalah yang itu buat syirik kecil yang banyak terjadi. Maka makanya seperti itu. Samaan yang dengan alasan kesamaan itu bisa berdalil dengan dalil yang sama. Tujuannya? Hadiah, sedekah, wakaf, hibah, ada persamaan. Ada? Memberi. Nah, ketika ada dalil yang menunjukkan kesamaan ini, maka dia mereka itu dalilnya. Ya, karena sama, hibah sifatnya memberi, hanya tidaknya memberi. Mereka bisa bilang, Nabi teruskan dengan anjing yang minta. Kalau hari ini, itu mengenai kata hibah itu. Orang yang mengambil hibahnya, tapi dari kata sini para ulama menjelaskan mencakup semua bentuk pemberian yang kadar besar. Tapi masuk sedekah, masuk hadiah, masuk wakaf, masuk itu. Ya. Karena ada kesamaan maknanya, yaitu sama-sama memberi. Ya, lagi supaya kita memberi. Yang kami sudah berniat itu tahu ini bicara
ngagar, bukan utang. Itu hukuman dan tapi ngagar material. Ngagar material. Nah, selagi dia nggak terucapkan. Terucapkan nggak? Kalau terucap, nggak terima memang. Selagi ada yang mendengar, sudah cukup itu untuk direfleksikan. Kalau terucap. Ngagar itu selagi nggak terucap, nggak terlanggar. Tapi kalau terucap, tidak mesti direalisasikan. Karena itu terhadap ketaatan yang dia janjikan dirinya kepada Allah. Maka kalau ngabar, halalnya itu makruh. Tapi terucap wajib untuk ditunaikan. Itu ngabar mutlak. Ada haidar. Ngabar mutlak itu saya ingin ibadah ini ingin ibadah itu Kalau ngabar ini ngabar, saya ingin ibadah ini kalau ini kalau itu gitu ya. Itu ngabar mutlak. Dua-duanya sama aja. Dan dua-duanya kalau udah ucap, tenang. Allah Jalla menyebut Israel insan yufuna bin nadri wa yaquluna yawman kana syarruhu mustaqiran. Mereka hamba-hamba yang lihat uji itu orang-orang yang senantiasa memenuhi agarnya. Kata ulama, nagar siwa musibah penuh, ya nyetiak atau yang bertayat. Mereka orang-orang yang takut berjumpa di hari yang bisa itu keberikan akan diperlihatkan. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa memenuhi nagarnya. Kalau tercek, kenaikan. Baikkan. Tangan baik ahli-waris. Bahasanya di situ. Mereka yang berbahaya. Ahli-waris wajib untuk memenuhi, menunaikan dan merealisasikan nazar atau wasiat atau hutang katanya telah meninggal tersebut. Ya, enggak lagi urusan sana yang telah meninggal. Ini urusan itu ada harus. Terakhir tidak memenuhi dosa mereka. Allah musta'an. Begitu. Maka apa dia itu? Ya, apa? Studi kasus. Apa itu? Jadi ada rumah, kemudian Oke. satu perempuan, Oke. diberikan oleh laporannya ke anak perempuan satu rumah itu. Kemudian si anak lagi disuruh menandatangani persetujuan terima itu diberikan kepada saudara perempuannya. Dia tapi nyatanya itu tidak disebutkan. Hah? Belum diurus karena pajaknya untuk melarang itu jadi ada apakah sudah terrealisasi Ustaz pemilu peserta dua apakah itu ada dari bagian bagaimana anak nanti Pertanyaan kita pastikan dulu, itu orang tua hidup deh. Baik, jelas berarti hidup. Maka pada asalnya itu dari orang tua tinggal terlihat kezaliman. Sebagai hanya sebatas menentukan keputusan itu saja, membuat perbuatan itu saja udah dasar dia. Orang tua. Memang itu pada asalnya harus misalnya sama rata. Nabi telah memerintahkan itu hukum asalnya. Kalau ada alasan tertentu, maka dia harus minta pendapat dulu, minta keridhaan dulu, bukan telah diputuskan lalu minta kematian. Itu salah. Langkah itu salah. Dia telah menetapkan sebuah keputusan, lalu minta keridhaan, lalu minta persetujuan. Maka ini seakan-akan intervensi. Apakah masih terbuka untuk memberikan saran dan pengalaman? Kalau sudah kalau paham itu sudah enggak lagi bukan ruang itu lagi berarti. Betul nggak sih? jadi sebenarnya di Setuju nggak? Rida nggak sama saudaranya? Bukan tangan karena tangan itu kan belum tentu keridhaan gitu ya. Keridhaan yang kita ya. Enak tertahan karena terpaksa. Maka terlihat menangkap peluang. Semua jangan.
Tapi kan dalam usul katanya hasilnya sebenarnya nih orang tua musyawarah dulu gitu, hasilnya musyawarah dulu. Anak-anak, bagaimana menurut kalian? Bapak ingin ngasih rumah untuk dompet adik kalian yang paling kecil. Ayo dulu mencari bagaimana saudara anak-anak semuanya. Baik, pasti selanjutnya dia memutuskan. Berkami, nggak kalau yang katanya dari kasus ini, dia memutuskan. Sudah tinggal pada tangan, berarti sudah keputusan itu. Maka karena kita, atau karena nanti untuk diskusi dan penolakan. Masalah ini, anak-anak tersebut, kalau ada nolak, boleh cara kalian. Bila selesai rasanya, bisa kalau saya, bila saya, jangan katakan, kamu nggak bisa berfilm bebas, nggak ada rasa. Dia berhak. Maka orang tua bisa ditindak oleh anaknya pada hari kiamat. Nah, lebih baik yang baik. Karena setiap konseling itu. Oke, sekarang kasusnya, kasus apa namanya hindari begitu. Masalah selanjutnya, ya benar. Saya masalah administrasi untuk penyelenggaraan. Kalau itu urusan nomor 2, karena bisa nyusul. Tapi yang jelas, kalau terkait dengan administrasi, mendapatkan status kepemilikan. Apalagi sekarang ada keputusan yang 2 tahun nggak boleh. Makanya saya pikir, itu terkait dengan status. Guru, kalau negara asal negara itu ada kepemilikan nggak itu. Sekarang kepemilikan secara hukum negara ada di sana. Era kedua, dia memiliki hak nasional dengan segala masalah, kemudian pertanyaan secara terus. Harusnya dia bereskan dulu kepada dia. Kalau dia ada masalah, secara nasional ada masalah, lalu dia sekarang ini pasal regulernya boleh, pengelolaannya boleh. Jadi bang, ya, kalau misalnya tanah, kendaraan, yang ini pajak kan. Itu kan secara administrasi kan bermasalah itu. Bahkan bisa bikin oleh pemerintah. Maka kan pemerintahan itu tergantung dengan nggak enak gitu loh. Nah, mesti dari beberapa temennya ada hari ini pengelolaan terhadap uang. Maka bisa terima kasih kepada orang lain yang punya. Terima kasih dan saya mengeluarkan mengambil. Maka kalau pertanyaannya bagaimana kalau sebenarnya saya konsep secara zahir sebagai sebuah banget diragukan keabsahannya. Ya, saya tidak mengatakan kurang tersah membuat masalah-masalah adanya masalah-masalah tersebut. Ya, hanya tidak berani mengatakan sah karena adanya masalah-masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam besar. Sudah? Benar. Telepon ya. Anak dia lagi. Coba. Sikap ayat penerima atau memberi? Alasannya? Sikap daripada penerima. Wah gitu. Apakah menolak? Syariat. Yang kalau pemberiannya adalah hadiah atau sedekah, ya, selama sekali lagi kalau sedekah hadiah atau sedekah,
maka tidak ada alasan untuk dia dan pemerintah untuk mengembalikan walaupun yang memberi memaksa. Tidak ada alasan. Tidak ada alasan sama sekali. Tapi kalau sifat indriya adalah hibah atau wakaf, dan alasan. Misal, kalau yang memberi hibah, atas nama hibah atau atas nama wakaf, itu yang menerima tidak sesuai amanah. Maka yang menerima wajib mengembalikan. Dia mengatakan tidak sanggup. Katakan ada kendaraan syarat-syarat yang memberi menentukan syarat. Begitu saja. Boleh. Saya bermohon kepada kalian atas nama ini. Apakah yang ada atau yang kedua yang macam atas namanya, ya? Maka kalau pelaksanaan ternyata yang menerima ini sudah bisa menjalankan dan diarahkan oleh yang memberi. Maka yang memberi harus ambil dan pemerintah tidak boleh menolak. Harus mengendalikan. Jadi tergantung, Bang. Tergantung pemberiannya yang mana dan tergantung keadaan yang kondisi. Allah yang. Mungkin namanya lagi. Atasnya bentuk apa ini? Tidak menerima. Kita memiliki menjadi Anda tidak berani mengatakan besar. Mungkin kan faktornya itu tidak salah. Kalau pasien sudah berpengalaman, kalau mereka melakukan riba, dan mereka karena terkenal. Ini mereka aman. Enak. Beda kalau faktornya bertawaran dulu. Bicara pendapat, bicara benar, terus betul-betul. Kalau mereka katakan benar itu, dia terpaksa. Kalau kita benar benar yang berkata, itu mengapaskan yang besar karena terpaksa udang dan enak. Jadi saya bilang saya adalah mengatakan sahih. Dan di sini sudah di masa itu. Kalau sudah terjadi, maka saya masuk Anda tidak bisa orang keluarga. Kalau memang sudah semua saudara sudah ini terkena ya, semua saudara sudah berdoa, maka ingatkan aja bahwa hibah itu agar betul-betul berpahala untuk orang tua kita. Maka mari kita sepakati keridhaan. Jangan ada berat hati sedikit pun. Karena berat hati anak-anak itu menuntut kabar kiamat. Tuntutan kabar kiamat, walaupun sedikit. Nah, maka ada semua saudara. Nah, ingat sudah habis mengingat kenapa pembelajaran pelajari. Mari betul-betul kembali tahu. Jangan ada berat hati walaupun sedikit pemberian ibu atau ayah ini. Ya, itu dulu. Nah, kemudian kita kalau sudah bertua, ya udah pastikan aja status kepemilikan penuh rumah tersebut yang tadi tertera. Ya, karena kendala itu, penghalang itu bisa merubah status kepemilikan. Dituntut segala macam. Nah, kita kalau terhadap berkaitan dengan kepemilikan yang bermasalah, kita tidak boleh pasrah terhadapnya. Sebenarnya, nggak boleh mengelola anak kita. Selesaikan dulu masalah sebenarnya. Ternyata tidak tadi, jangan boleh dihibahkan kayak masih bermasalah gitu. Gimana? Nah, jadi begitu nasihat anak. Gitu. Mau bahas lagi naik? anak tidak dari besar dari Ya, terserah ini nggak apa sih? Apalagi bapak mungkin dia persyaratkan segala macam, tapi kan kalau hidup kan termasuk akad memberi tidak teringinkan. Status kepemilikannya berpindah kan? Nah itu konsepnya kalau masih ada yang memberi di situ di tempat yang sama, tapi masih terlakukan. Betul nggak sih? Pemilik selanjutnya itu tidak terlambat sebagai pemilik sesungguhnya jadinya.
Nah, lidah itu nggak bisa. Berapa anaknya, berapa anaknya. Tetapi tetap anak dia. Emang lidah, betul. Sekarang anaknya yang berapa dilibatkan, dia membantu menjual, boleh nggak? Nah, terima kasih kan? Ya, berapa banyak? Pasti banyak kali. Harga juga harga milik anak sekolah biasa orang tua. Benar bang, gimana sih? Saya kan itu namanya betul. Benar gimana coba? Rumah saya kan? Gitu deh. Apa namanya? Mana ada apa? Ya. Dia bisa kurang lebih hal-hal yang mesti dituntaskan ya. Saya bilang gitu, saya nggak mau mengatakan suatu yang salah, masih dituntaskan dulu. Gitu, banyak alami. Coba ya. Yang pikir apa? Macam dia. Orang tua ya. Kita kan nggak bisa. Karena gini, dan orang tua ke anak. Orang tua ke anak, itu tabelnya terangkat hibah. Sudah. Ya, bukan. Karena itu hadiah. Anak kita ada orang tua, itu kan hadiah kita biasanya tujuannya ada untuk kasih sayang, untuk hidupan. Bahwa yang terbaiknya dengan itu sudah mengharuskan anak, mau diberi hadiah, kan diberi hadiah. Ya, maka pada umumnya, apalagi harta-harta yang sudah dan nilainya besar, itu hibah jatuhnya. Kecuali dapat pemberian itu berupa yang satu yang jajan ya hadiah kelihatan yang tidak mengandung potensi kecemburuan sosial dan saudara. Menilai yang besar sebenarnya hibah dengan relevan itu menurut secara nilai ada haidan. Nah, untuk membedakan antara hibah dan hadiah benar. Kalau sesuatu yang sifatnya ringan-ringan itu bisa dianggap hadiah. Dan kalau yang bisa besar itu hibah itu. Nah, kalau hibah mesti ada batasannya tadi yang kita mainkan. Masalah bisa dimaklumi untuk tidak samanya anak-anak dia masalah dimaklumi Allah. Mungkin mereka bareng atau anak-anak dikasih batu dan teri atau tenan batu sandal mana kan kena juga kan di sana kan kalau begitu beda nggak kalau kayak gitu nggak orang hibah lagi harus hibah ya nggak juga gimana ada yang sedang nanti mereka menunggu misalnya jadi hibah itu beberapa anak sesuai tentang sesuatu yang sangat bernilai yang berpotensi menunda kecemburuan sosial pada anak-anak yang lain yang itu biasanya termasuk ke dalam warisan nantinya itu hibah. Kalau ada anak ibadah, itu hanya kepada anaknya. Suatu saat misalnya anaknya lulu kurang menceng, dengan alasan tertentu dikasih hadiah segala macam, bela-bela aja. Dan adanya yang dikasih hadiah itu kan, ada alasan tertentu yang terlihat kenapa? Ya, anaknya misalnya hafal Al-Quran, yang adiknya dulu kasih hadiah kakaknya, anak hafal Al-Quran, sah-sah saja. Kan itu kan sesuatu yang kecuali ada aman gitu ya, jangan dibilang hadiah itu bukan anak sendiri untuk apa
Ini ajarnya penelitian Allah, bercanda Allah. Orang yang tidak ada BPM-nya, juga menyebabkan dan Allah itu subhanallah yang ada di mereka. Syadu Allah dan pasti berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.